Assalamualaikum Bu Sulis. Waalaikumsalam Pak Robi. Gimana kegiatannya? Alhamdulillah. Padat sekali ya. Iya Pak Robi, ini apalagi bulan Agustus banyak sekali kegiatan. Bu Sulis sehat? Alhamdulillah Sehat, sehat. ya. Pak Robi juga gimana kabarnya? Alhamdulillah, meskipun kegiatannya padat, saya tetap semangat dan mudah-mudahan diberikan kesehatan terus. Oh gini Bu Sulis, Bu Sulis akan melakukan coaching ya Pak? Iya, benar, pertemuan Pak Robi. nanti ya. Iya. Gini, saya ingin menanyakan, apakah Bu Sulis sudah menyiapkan rubrik penilaian dari kegiatan kali ini yang berhubungan dengan coaching? Oh iya Pak Robi, untuk kegiatan coaching ini saya sudah mempersiapkan apa yang dibutuhkan, terutama untuk rubrik penilaian untuk coaching saya. Kemudian kompetensi apa yang Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini Bu? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini ada 3 Pak Robi. Yang pertama presensi, yaitu kehadiran penuh. Yang kedua saya harus mendengarkan aktif. Yang ketiga adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa membuat coaching saya bisa menemukan masalahnya sendiri. Oh, dari ketiga aspek kompetensi tersebut, manakah yang Ibu tekankan? Untuk ketiga kompetensi ini nanti saya ingin menekankan pada pertanyaan yang berbobot, yang berprioritas, supaya coaching saya itu bisa menemukan solusi dari masalah yang akan dia utarakan. Itu pertanyaan yang berbobot ya Bu. Ya. Kemudian alur apa yang Ibu digunakan? Yang gunakan untuk metode coaching kali ini? Untuk kali ini saya ingin menggunakan alur kita. Alur filter. Iya, yaitu tujuan, kemudian untuk identifikasi, kemudian rencana tentang kegiatan aksinya dan tanggung jawab dari coaching tersebut. Itu ya sudah Bu. Semoga coaching kali ini berjalan lancar, Iya, bisa Robi. memberikan apa yang diinginkan oleh coachingnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Robi. Sama-sama Ibu. Nggih, Monggo. terima kasih. Monggo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Sulis. Waalaikumsalam. Loh, Maaf Bu, Pak. agak terlambat. Oh iya, enggak apa-apa Pak Pipin, monggo silakan duduk dulu. Iya Bu. Nah, ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mohon maaf sudah datang ya coachingnya. Saya terlambat iya, ini. Sudah. Men, Sudah silakan lama? duduk, Pak Robi. Barusan kok Oh Pak? barusan. Iya, ya, duduk Pak Robi. Monggo dilaksanakan. Iya. Gimana Pak Pipin kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Cuman ada sedikit masalah sih di kelas saya. Iya, saya dengar-dengar gitu ya, katanya Pak Pipin ada beberapa masalah. Iya, sesuai yang saya WA-kan kemarin Bu. Iya, ini apa ini? Jadi tujuan kita hari ini apa ya Pak Pipin? Ya, saya pengen ngobrol-ngobrol aja Bu terkait dengan kondisi kelas saya yang baru ini. Iya. Ya, memang saya rasakan sangat berbeda sekali dengan tahun kemarin murid-murid saya. Kalau tahun kemarin itu alhamdulillah mudah Bu ya untuk saya bina. Nah ini mungkin karena sekarang masih baru, ini ada beberapa siswa saya Bu yang apa ya naik di kelas 4, tetapi ada beberapa anak yang tidak bisa membaca Bu. Oh begitu. Padahal ya. sudah kelas 4. Sudah kelas 4 belum Iya. bisa membaca. Oh. Jadi waktu kenaikan kelas itu sudah ada proses kan ya, tapi dia Iya. belum Selain sebelum saya kemarin itu koordinasi dengan teman-teman, saya juga sudah melakukan yaitu secara observasi Bu ya. Saya observasi langsung anaknya, memang ketika saya suruh membaca saya kaget Bu. Loh, ketika pada pelajaran bahasa Indonesia kaget, kenapa anaknya tidak bisa baca gitu. begitu ya. Iya. Iya. Terus tujuan Pak Pipin untuk pertemuan ini yang ingin dicapai itu apa sih sebenarnya tujuannya? Saya harapkan nanti saya bisa menyelesaikan masalah saya Bu ya, terutama di kelas saya, dan harapan saya nanti murid saya ini bisa membaca gitu loh Bu. Oh gitu. Iya. Terus kesempatan apa yang pernah Pak Pipin miliki untuk mengatasi apa ini, mencapai tujuannya anak tadi itu, untuk masalah Pak Pipin tadi itu? Kesempatan apa yang Saya miliki waktu itu? Pada awalnya ya di kesempatan jam istirahat Bu ya, saya memanggil anaknya, Iya. saya suruh untuk baca gitu Bu awalnya. Jadi tapi kok kayaknya kurang efektif gitu loh Bu. Ya mungkin nanti ada cara lain lah.
ya. Iya. Terus kalau menurut Pak Vivin dari skala 1 sampai 10, di mana sih posisi Pak Vivin pada saat ini? Kalau saat ini saya menghadapi murid saya itu masih posisi 5 Bu ya, 5 atau 6 lah. Itu ya. Karena memang anaknya juga apa namanya, masih jauh lah dari harapan bisa membaca secara lancar dan memahaminya gitu loh. Oh, gitu. Terus peluang-peluang apa yang bisa Pak Vivin ambil untuk apa ini masalahnya ini? Untuk masalahnya ini, untuk peluang yang saya ambil nanti, kegiatan yang saya ambil pertama nanti saya koordinasi dengan kepala sekolah dulu Bu, itu yang pertama. Gitu ya. Kedua, saya berkoordinasi dengan teman sejawat terutama di guru kelas 1 Bu ya. Iya, Karena disitulah nanti guru kelas 1 mungkin yang telaten untuk mengajari membaca atau mengejar. gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, nanti itu saya akan berkoordinasi dengan orang tua melalui grup WA atau saya panggil ke sekolah untuk kegiatan anaknya. Gitu. Kenapa? Rencananya anaknya ini akan saya bina secara inklusif atau secara eksklusif Bu ya. Secara eksklusif nanti setelah pulang sekolah. Gitu. Jadi biar orang tuanya tahu kalau anak ini kalau waktunya pulang sekolah kok tidak pulang, maka tidak bisa mencari, jadi tidak mencarinya lagi gitu. Dan biar dibawakan bekal gitu. Jadi setelah pulang sekolah biar anak ini dibimbing oleh saya atau guru yang lainnya. Apa ada hambatan enggak untuk mengatasi itu tadi? Kalau hambatannya ya mungkin dari semangatnya anak ini. Tapi saya lihat semangatnya anak ini kayak pengen bisa. Makanya saya semangat sekali untuk pengen anaknya ini untuk bisa untuk belajar membaca. Terus apa yang Pak Vivin prioritaskan untuk mencapai semuanya itu? Yang saya prioritaskan terutama anak Bu ya, karena memang semuanya itu pendidikan kita itu adalah berbasis pada anak. Jadi memang kita adalah pelayan dari anak itu, maka kita harus bisa mencapai tujuannya anak. Jadi tujuannya apa? Biar dia bisa membaca. Jadi oleh karena itu kita maksimalkan tenaga yang ada pertama, terus kemudian ya kesempatan anaknya ini. Dan saya targetkan insya Allah 3 minggu. Kalau masih belum berhasil saya akan cari cara lain. Berarti ini Pak Vivin rencananya 3 minggu ini nanti akan menyelesaikan masalahnya Iya. itu ya. Dan dimulai dari membaca Bu, membaca. enggak maksudnya waktunya? Oh waktunya, nanti waktunya saya mulai Senin depan Bu. Mulai Senin. Ya Senin depan ini saya akan memulainya dan segera saya untuk eksekusi supaya nanti biar cepat. Kasihan anaknya Bu, soalnya dia malu sama teman-teman. Begitu ya. Iya. Nah untuk apa ini ukuran keberhasilannya dari angka 0 sampai 10 dari rencana ya ini yang diharapkan Pak Vivin nanti mencapai angka berapa? Ya paling tidak ya 7-8 lah Bu. Paling tidak mereka sudah bisa membaca walaupun belum memahami, tapi paling sudah bisa mengeja atau mengerti apa yang dibacanya. Berarti ada peningkatan ya, dari skala yang pertama anaknya tadi 5, terus kemudian ada usaha dari Pak Vivin, jadi nanti skalanya jadi gitu ya. Terus untuk komitmen, nah ini komitmennya bagaimana Pak Vivin kalau untuk mencapai tujuan tadi, apa nanti hanya sampai 2 minggu itu saja terus berhenti atau bagaimana? Enggak Bu, nanti kita evaluasi lagi Bu ya hasilnya dari setelah 3 minggu atau 2 minggu sampai 3 minggu kita lihat hasilnya, kita evaluasi. Kalau masih belum berhasil maka komitmen kita adalah mencari jalan keluar yang lain. Mungkin saya nanti akan berkoordinasi dengan mungkin dari psikolog atau dari teman-teman yang lain di komunitas yang lain. Gitu ya. Iya. Terus untuk kegiatan ini atau rencananya Pak Vivin ini pasti ada yang mendukung kan? Iya. Nah di sini nanti siapa saja yang akan Pak Vivin minta bantuan untuk mendukung dari rencana komitmen ini? Tentunya dari dukungan itu semuanya, yang pertama itu dari kepala sekolah Bu ya. Karena mungkin kalau tidak ada kepala sekolah mungkin hubungannya ini ya miss lah semuanya. Terus kemudian saya minta di beberapa teman sejawat terutama di guru kelas 1 atau kelas 2 yang membantu saya nanti untuk membimbing anaknya ini supaya bisa membaca. Dan yang ketiga terakhir meminta dukungan dari orang tua. Itu aja. Ya. Nah dari kegiatan ini Pak Vivin ya. Nah untuk tindak lanjutnya, Pak Vivin tadi kan sudah menemukan solusinya ya. Ya. Jadi dari anak yang tidak bisa membaca nanti rencananya Pak Vivin mau diajak
kegiatan untuk menunjang anaknya biar bisa membaca dengan bantuan dari kepala sekolah, guru atau yang orang tua. Nah ini nanti saya tunggu perkembangannya. Siap, Bu. Sampai sekian dulu untuk kegiatan coachingnya. Kita bertemu lagi mungkin berapa minggu lagi Ya, atau 3 berapa minggu lagi lah, Bu. 3 minggu lagi. Nanti kita Tapi kalau ada masalah lagi saya minta di coaching lagi, Bu. oh iya, jadi nanti kalau kita sudah ada perkembangan, Pak Vivin bisa Siap. WA saya, kita Iya. nanti untuk anak ini supaya bisa lebih baik. Gitu ya Pak Iya, Vivin. Bu. Terima kasih ya Pak Vivin. Ya, Bu, terima kasih. Sekarang hati saya lebih jadi agak lega, Bu, karena sudah saya ceritakan. Kalau belum ceritakan mungkin masih ada unek-unek di dalam hati saya. Iya. Terima kasih, Bu, atas waktunya ya. Ya, sama-sama Pak Vivin. Saya Monggo. juga terima Iya. kasih. Saya tinggal dulu, Bu ya. Iya, Terima kasih atas waktunya loh ya. Iya, terima kasih Pak Vivin. Nah. Ibu Sulis, Oh enggak Pak Robi. bagaimana tadi pengalamannya saat melaksanakan coaching? Alhamdulillah untuk kegiatan kucing tadi sudah berjalan lancar. Alhamdulillah. Iya. Sudah berjalan lancar ya Bu. Iya. Kemudian indikator yang Ibu tekankan terkait kucing tadi salah satunya adalah pertanyaan berbobot. Bagaimana Ibu? Nah, untuk tadi saat coaching tadi saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa membuat atau membuat kucing saya itu mampu menemukan solusi dari masalah yang dia temukan, yang dia alami gitu. Intinya kucingnya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan Iya, seperti itu ya Bu. iya. Kemudian kompetensi yang dikembangkan selain itu tadi waktu pelaksanaan kucing kira-kira apa ya? Yang pertama tadi saya sudah melakukan kegiatan kucing sesuai dengan alur kita. Kemudian saya juga sudah bisa menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga kucing saya mampu menemukan solusinya. Kemudian saya juga mendengarkan kegiatan aktif, mendengarkan kucing saya saat mengutarakan isi hatinya tentang permasalahannya. Baik Bu, tadi juga saya mendengarkannya sudah sangat baik sekali. Sekilas saya mendengarkan bahwasanya si kucingnya itu terlihat sangat senang dan bisa menemukan apa yang menjadi beban dalam pikirannya seperti itu. Iya Pak Robi. Saya kira seperti itu Bu. Saya pamit. Iya. Semoga lain kali kita bisa bertemu lagi. Iya Pak Robi, Monggo, terima Bu. kasih. Monggo Pak Robi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Robi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Pak Robi? Alhamdulillah sehat Pak Vivin. Oke, luar biasa Pak Robi ini ya. Semangat sekali. Iya, Pak Robi, saya dengar-dengar Pak Robi mau ada coaching. Ya benar sekali Pak Vivin. Iya. Saya akan ada coaching. Apakah sudah dipersiapkan rubrik penilaiannya? Untuk rubrik penilaian sudah saya siapkan tadi malam Pak Vivin. Iya. Apakah ada kesulitan Pak Robi? Selama ini saya kerjakan alhamdulillah tidak ada kesulitan Pak Vivin. Oke, baik. Terima kasih Pak Robi. Terus kemudian kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dari Pak Robi? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, kemudian pertanyaan yang berbobot, Iya. dan satunya lagi mendengarkan secara aktif Pak Vivin. Oh Seperti gitu ya. itu. Jadi ada 3 kompetensi yang Tiga ingin kompetensi digali ya. kalian yang ingin saya gali. Terus kemudian Pak Robi, saya ingin menanyakan dari kompetensi mana yang kira-kira yang spesifik dari Pak Robi? Dari kompetensi semuanya saya anggap penting Pak Vivin. Semuanya penting ya? Tiga-tiganya itu saya anggap penting untuk ditanyakan seperti itu. Oke, berarti Pak Robi sudah siap ya untuk hal itu ya? Siap Pak Vivin. Oke. Terus kemudian terakhir Pak Robi, indikator ketercapaian dan tujuan yang ingin dikembangkan dari Pak Robi untuk si coachingnya apa Pak Robi? Indikatornya adalah si coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Yang dihadapi ya? Seperti itu Pak Vivin. Oh semacam itu. Iya. Oke, kalau gitu kita langsung saja ya untuk persiapan coachingnya. Iya, baik Pak Vivin. Di mana Pak? Di ruangan sebelah. Oke, siap. Oke. Monggo. Selamat malam Bu Eka. Selamat malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Vivin, bagaimana kabarnya, sehat Pak Vivin? Alhamdulillah sehat. Bu Eka sehat? Alhamdulillah Pak, sehat.
Dengar-dengar Bu Eka mau ingin ngobrol-ngobrol ya? Betul, Pak. Betul ya. Ada sekarang saya punya waktu, Bu Eka ngobrol apa saja. Saya punya waktu untuk mendengarkan. Iya. Jadi beberapa waktu terakhir ini saya itu ada keresahan yang ingin saya sampaikan, Pak. Jadi mungkin Pak Haidar juga mendengar dari teman-teman kegiatan pembelajaran di kelas saya itu kurang maksimal akhir-akhir ini. Ya, itu dikarenakan adanya kegiatan lomba-lomba, kemudian pramuka, baris berbaris, karnaval dan sebagainya itu loh Pak di bulan Agustus ini. Jadi konsentrasi saya itu jadi terbagi gitu loh Pak. Jadi kurang fokus di kelas seperti itu. Oh, jadi intinya itu kebanyakan kegiatan sehingga Bu Eka kurang fokus dalam mengajar gitu Bu ya. Betul Pak. Dari tujuan percakapan ini apa yang Ibu Eka harapkan? Jadi harapan saya setelah saya ini berdiskusi sama Pak Haidar, mungkin Pak Haidar nanti bisa memberikan solusi dari permasalahan yang saya hadapi seperti itu Pak. Oh gitu. Kemudian kondisi sekarang itu Bu Eka itu menilai di level berapa? Menurut saya kondisi saat ini berada di level 6 mungkin Pak. Di level 6 ya, jadi kondisi sekarang di level 6. Kemudian yang Ibu Eka harapkan berada di kondisi berapa? Saya harapkan mungkin ada peningkatan di angka 8 mungkin Pak. Angka 8, baik Bu Eka. Kemudian untuk mengatasi kegiatan yang banyak itu kira-kira apa rencana yang Bu Eka persiapkan supaya tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di kelas? Iya, jadi saya sempat berpikir dan kebetulan ini saya menyampaikan juga kepada Pak Haidar selaku kepala sekolah saya, mungkin kita bisa duduk bersama dengan teman-teman guru lainnya, membagi tugas gitu Pak. Jadi mungkin yang pramuka itu Pak Vivin, kemudian saya di baris berbarisnya, kemudian nanti Bu Fitri di bagian karnaval dan Bu Sulis di bagian lain seperti itu mungkin Pak. Jadi beberapa teman itu juga berperan gitu loh. Jadi tidak harus saya sendiri gitu loh. Oh gitu. Jadi yang Ibu Eka harapkan itu adalah membagi tugas yang dibebankan Bu Eka kepada rekan sejawat yang lain. Betul, Pak. Seperti itu ya Bu Eka. Kemudian Bu Eka melaksanakan atau memberitahunya kira-kira dimulai kapan seperti itu? Mungkin setelah kita mendiskusikan ini, kemudian diberi persetujuan oleh Bapak Kepala Sekolah, jadi saya memberanikan diri untuk mendekati rekan-rekan saya, dan mungkin juga bisa kita lakukan rapat secepat mungkin Pak, mungkin dalam minggu ini atau minggu depan. Oh ya, baik. Jadi nanti Bu Eka berarti ingin mengadakan rapat, kemudian saya juga tentunya diundang dengan rekan sejawat yang telah disebutkan Bu Eka, seperti itu ya Bu Eka? Betul Pak. Dan yang membantu Bu Eka nanti siapa kira-kira untuk memberitahu ke rekan-rekan sejawat seperti itu nanti? Ya tentunya saya sangat butuh bantuan dari rekan-rekan yang saya sebutkan tadi itu. Dan saya berharap teman-teman semuanya juga bersedia, karena ini menyangkut kepentingan murid-murid kita di sekolah Pak. Oh baik, jadi nanti saya tinggal Ibu Eka kabari hasil dari pemberitahuan nanti seperti apa, nanti akan saya beri arahan untuk sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Eka. Baik. Seperti itu ya Bu Eka? Siap Pak. Ada lagi yang perlu diobrolkan barangkali Bu Eka? Mungkin sementara masih itu dulu Pak. Oke, nanti saya tunggu ya hasilnya seperti apa. Segera dikabari ya Bu Eka? Siap Pak. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kegiatan masing-masing Bu Eka. Baik, terima kasih. Saya permisi Pak. Ya, silakan. Gimana Pak Robi? Tadi hasilnya dari coaching tadi. Kok kelihatannya sekarang wajahnya berseri-seri nih. Iya, memuaskan Pak Bibin, sangat memuaskan gitu ya? sekali. Iya. Terus kegiatan tadi Pak Robi apa saja yang dilakukan Pak Robi? Oh gini, tadi ada Bu Eka yang meminta saya untuk ngobrol. Iya. Beliau membicarakan tentang kesibukannya pada kegiatan di bulan Agustus ini sehingga mengganggu kegiatan belajar mengajar. Seperti itu Pak Bibin. Oh semacam itu ya. Iya. Jadi memang di bulan Agustus ini memang sangat banyak sekali kegiatan Pak ya. Jadi Bu Eka ini mengeluh ya gitu ya. Bu Eka iya, Bu Eka membicarakan hal itu. Tapi sudah ketemu kan solusinya dari Bu Eka? Ya, alhamdulillah Bu Eka bisa menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi seperti itu Pak Bibin. Terus kira-kira menurut Pak Robi hal baik
hal baik apa menurut Pak Robi dari kegiatan coaching Pak Robi yang dilakukan pada hari ini? Oh, hal baik yang saya temukan pada hari ini adalah Bu Eka selaku coach menemukan permasalahan yang dihadapi dengan solusi yang ditemukannya sendiri seperti itu. Iya. Oh iya Pak Robi. Tadi saya juga mengamati ya Pak Robi ya. Dari Pak Robi sudah menyampaikan tujuan juga, terus kemudian alur tirtanya juga sudah tercapai, terus kemudian mendengarkan dengan seksama apa yang dibicarakan oleh Koci. Jadi sangat baik sekali untuk hari ini Pak Robi melakukan coachingnya. Baik, terima kasih Pak Vivin. Jadi mudah-mudahan ini dilakukan terus sama Pak Robi ya, Iya, kepada Pak. teman sejawat, kepada murid, semacam itu Pak Robi ya. Betul. Saya harapkan begitu Pak Robi, mudah-mudahan dari kegiatan ini bermanfaat untuk kita bersama Pak Robi ya. Amin, amin. Ya, itu aja dari Pak Robi, dari saya. Mohon maaf kalau mengganggu Pak Robi ya. Tidak, terima kasih telah meluangkan waktu untuk memberikan observasi pada saya. Iya, ya gitu aja Pak. Assalamualaikum Pak Robi. Waalaikumsalam Pak Vivin. Gimana kabarnya hari ini Pak Robi? Alhamdulillah sehat Pak Vivin. Nah, kelihatannya Pak Robi ini kok, ya, dari wajahnya kok ada masalah, ingin diceritakan nih. Boleh Pak Vivin, saya lagi galau nih. Ya, gimana? Coba diceritakan. Oh gini Pak Vivin, di sekolah saya itu ada satu yang menurut saya itu mengganjal di pikiran saya. Apa itu Pak yang mengganjal di pikiran? Gini, ada satu kebijakan sekolah yang menurut saya itu kayaknya perlu ditinjau ulang Pak Vivin. Jadi di sekolah saya itu ini tidak niat menjelekkan sekolah saya ya, cuma tidak adanya guru piket. Jadi di sekolah saya itu setiap ada guru yang berhalangan hadir, itu izinnya itu langsung ke wakakurikulum atau ke kepala kompetensi keahlian. Ya, jadi itu yang membuat saya risau. Kenapa? Pas enak-enak saya ngajar, saya ditelepon, disuruh memberikan atau menitipkan tugas seperti itu Pak Vin. Sedangkan saya nggak berani itu bilangnya ke siapa gitu Pak Vin. Jadi saya itu enaknya bagaimana ya kalau itu dibiarkan terus-menerus, saya pikir kurang efisien gitu Pak Vin. Jadi ada kebijakan di sekolah yang harus ditinjau ulang gitu Pak ya, terutama tidak adanya guru piket gitu ya Pak Iya, Robi ya? betul Pak Vin. Terus Seperti Pak itu. Robi sendiri juga masih belum berani ngomong kemana atau ke siapa untuk Pak idenya ini, untuk guru piketnya ini. Betul sekali Pak. Kira-kira apa yang diinginkan Pak Robi dalam hal ini? Yang saya inginkan itu ada tinjauan kembali dari kebijakan tersebut. Sekolah memberikan guru piket, jadi setiap hari itu ada guru yang standby untuk melayani, misalkan ada guru kosong atau guru sedang izin untuk menyampaikan tugasnya. Jadi itu, Pak. semacam itu Pak Robi yang diinginkan. Iya. Jadi ada supaya ada guru piket, terus kemudian bisa kalau ada tugas bisa ke guru piketnya ya Pak ya. Betul sekali Pak Vin, seperti itu. Nih, dan yang besar penting nih Pak Robi, kira-kira langkah-langkah apa yang kira-kira Pak Robi lakukan untuk menyesuaikan atau kebijakan ini supaya ditinjau ulang nih Pak Robi? Sebenarnya saya ingin sekali langsung menghadap ke Bapak Kepala Sekolah Pak Vivin dalam hal ini, cuma saya kurang keberanian seperti itu Pak Vivin. Nah, kenapa Pak Robi tidak berani atau mengungkapkan? Cobalah lebih pede lagi Pak Robi. Ada beberapa hal Pak Vivin yang di samping saya baru di situ yang masih 1 tahun, terus saya belum tahu ritme dari sekolah ini sebelumnya seperti itu Pak Vivin. Itu yang menyulitkan nyali saya untuk mengadukan kebijakan ini ke Bapak Kepala Sekolah seperti itu. Mungkin ada teman yang bisa untuk diajak ngobrol di sekolah. Sebenarnya ada Pak Vin, jadi ada teman saya itu yang mungkin notabene istilahnya itu guru senior Ya. itu yang sering saya mintai istilahnya itu saran ketika saya ada permasalahan atau kesulitan di sekolah tersebut. Nah, itu Pak, cobalah nanti diajak komunikasi Pak dengan beliaunya, nanti menghadap berdua kalau tidak berani sendiri Pak, gitu loh ya. Jadi mungkin itu Pak Robi, solusi Pak Robi untuk berani menyampaikan idenya Pak Robi ini, gitu loh Pak.
Oh gitu ya, jadi Iya. saya harus niat saya memang seperti itu, cuma tadinya itu belum terpikirkan Pak Pipin. Ya, dicoba dulu Pak. Iya nanti. Apa dulu kan mau dicoba, bisa mau berhasil loh, Pak. Kalau nggak mau nyoba, nanti ya selamanya tidak ada tiketnya nanti. Gitu ya. Betul sekali Pak Pipin, kayaknya seperti itu. Coba aja nanti dengan kalau tidak berani sendiri, berarti Pak Robi coba komunikasi dengan guru yang senior di sana Pak. Gitu. Ya Ya. Pak Pipin, seperti itu. Itu aja Pak Robi ya. Terima kasih atas waktunya. Dari sini Pak Robi saya ajak untuk ngobrol-ngobrol di sini. Mungkin mau pesan kopi dulu. Ya, terima kasih Pak Pipin, saya juga perasaan saya jadi lebih plong. Sudah lebih enakan sekarang. Kan, ya, saya juga mengganggu waktunya Pak Pipin. Oh tidak, makanya tadi kan Pak Robi kan WA gitu apa? Iya. Ya tidak apa-apa Pak. Kan kita kan sama-sama juga apa namanya pegawai, juga sama-sama kita jadi seorang ASN gitu. Saya minta tolong nanti diingatkan Pak Pipin ya. Siap. Untuk pelaksanaannya mungkin itu. Nah, saya- oh ya, kira-kira Pak Robi ini kapan nih pelaksana untuk Ya, menyampaikan ini? saya minta tolong Pak Pipin untuk besok. Besok ya? Mulai ingin saya ke guru yang senior dulu, kemudian saya berbincang-bincang dulu meminta saran, kemudian nanti sarannya bagaimana itu nanti mungkin akan saya laporkan Pak Pipin. Ya, siap. Saya tunggu Pak Robi ya. Ya. Nanti juga saya ingatkan lagi di pagi harinya Pak Robi, Baik. supaya cepat untuk menghadap. Ya, Ya, terima kasih Pak Pipin. ya. Mungkin saya kira cukup Pak Pipin. Pak Pipin juga mungkin sibuk. Saya mohon undur diri dulu. Ya, tidak apa-apa Pak. Ya, terima Monggo, kasih. silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.